Jadi yang pertama Bapak Ibu, jaminan kecelakaan kerja. Ini yang tadi disampaikan Pak Lukman bahwa yang latihan cedera biayanya bagaimana, terus pengobatannya siapa yang tanggung, bagaimana penghasilannya. Nah, inilah jaminan sosial ketenagakerjaan. Seluruh resiko akibat bekerja apabila terjadi resiko itu menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kadang-kadang ini kan ada ini perawat ya atau joki. Mungkin dari event 1 ke IO 1 ke IO berikutnya, IO 1 ke IO berikutnya, atau kan merawat burung kicaunya. Ini pada saat lalu lintas terjadi resiko itu termasuk kategori kecelakaan kerja apabila terkait dengan jobnya atau terkait dengan tugasnya, seperti itu. Manfaatnya apa? Ada namanya perawatan tanpa batas, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Jadi perawatan tanpa batas berapapun biayanya, mulai dari yang paling kecil dan sampai yang besar tanpa batas. Jadi berapapun. Terus ada yang kedua, manfaatnya adalah santunan sementara tidak mampu bekerja. Kan dua kemungkinannya Bapak Ibu ya. Apakah bisa langsung bekerja kembali atau aktif kembali, ataukah yang kedua pengobatan dan perawatan dulu. Nah, kalau pengobatan dan perawatan pasti ownernya kan pasti mencari yang baru ya Bapak Ibu ya. Nah, pasti kami yang mengganti penghasilannya. 1 bulan tidak bisa bekerja, kami yang mengganti penghasilannya 1 bulan. 2 minggu tidak masuk bekerja atau berusaha, kami mengganti. Jadi berapa pun itu kami ganti sesuai dengan upah yang dilaporkan. Jadi berapapun Bu ya Bapak Ibu sekalian, adik sekalian. Jadi itu manfaat kedua. Manfaat yang ketiga adalah ada santunan yang kami berikan 48 kali upah yang dilaporkan. Jadi misalkan terjadi risiko lalu lintas nih, mau ke event 1, berikutnya, pertandingan berikutnya terjadi kecelakaan lalu lintas. BPJS Ketenagakerjaan khususnya pekerja informal atau bukan penerima upah tidak melihat jam kerja. Enggak, Bapak Ibu. Kan kami tidak mungkin membatasi ya. Contoh aja mungkin tukang bakso. Kadang-kadang sore sampai malam ya. Nah mungkin disamakan dengan perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang perusahaan jam 8 sampai jam 5 sore. Nah kalau pekerja informal, ojek online atau ojek konvensional itu kadang-kadang pagi ketemu pagi atau siang baru sampai malam. Jadi tidak ada batasan, tapi sesuai dengan kecelakaan atau risiko kerja yang dilaporkan ke kami. Itu manfaat ketiga ya. Terus ada namanya santunan cacat total tetap 56 kali upah yang dilaporkan. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan kami menakut-nakuti. Kalau terjadi resiko meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, kami membiayai atau memberikan beasiswa kepada anak almarhum. Bagi yang sudah berkeluarga ya Bapak Ibu, jadi anak yang sah. Misalkan sudah ada 4 anaknya, Bapak Ibu pilih yang paling muda. Misalkan anak pertama anak pertama itu mungkin SMA, anak kedua SMP, anak ketiga SD, anak keempat PAUD. Pilih yang paling muda. Kenapa? Biar lebih lama. Kami membiayai sampai dengan kuliah 2 orang anak. Gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, anak yang sah ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan saya kan belum menikah, ada anak tetangga, ini anak saya itu juga tidak bisa. Karena kami sesuai dengan regulasi. Jadi anak saya itu mungkin ada aktenya, akte lahir, seperti itu, ada di kartu keluarga, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini beasiswa dan ada namanya home care, perawatan rumah. Ini jaminan kecelakaan kerja Bapak Ibu. Itu baru satu program. Jadi risiko bekerja berusaha itu kami lindungi. Kecelakaan kerja ini tidak bisa kami gunakan atau rekan Bapak Ibu tidak gunakan kalau tidak ada pekerjaannya.
Contoh Pak Lukman izin, kadang-kadang kan orang yang berlebih ini karena iurannya sangat terjangkau, ingin lindungi anaknya, ingin lindungi istrinya walaupun tidak bekerja, nggak bisa. Karena memang kecelakaan jaminan sosial ketenagakerjaan khusus bagi para pekerja, Bapak Ibu. Gitu. Karena terus terang iurannya ini karena program negara sangat-sangat terjangkau. Makanya tadi kenapa siapa yang merokok satu bungkus itu berapa kira-kira Pak ya? Harganya 20.000 ya per hari. Tapi itu ya. Next, ini program pertama Bapak Ibu. Terus yang next, yang kedua jaminan kematian. Jaminan kematian ini apabila terjadi resiko meninggal dunia di luar hubungan kerja, apapun penyebabnya. Mungkin kadang-kala ya kita lalai pakai helm atau melawan arus. Bukan kami mengarahkan melawan arus ya, tapi kalau terjadi resiko meninggal dunia, mungkin ada melawan hukum, itu tetap kami bayarkan Bapak Ibu. Jadi yang penting terjadi resiko meninggal dunia, apapun penyebabnya. Buruk-buruknya misalkan ada yang bunuh diri, itu juga banyak Bapak Ibu. Yang penting sukses, gitu ya. Jadi totalnya berapa? 42 juta. Beasiswa bagaimana? Tetap ada Bapak Ibu beasiswa. Kan meninggal dunia ini pasti ya. Ada nggak yang tidak meninggal? Pasti ya. Nah, beasiswa ini kita berikan bagi yang secara aktif, secara terus menerus telah melindungi dirinya 3 tahun. Jadi secara sadar melindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Meninggal dunia pasti. Contoh manfaatnya 42 juta Bapak Ibu. Kalau iurannya 16.800 per bulan, itu sama dengan kurang lebih 250 tahun untuk dapat 42 juta. Jadi 42 juta dibagi 16.800. Nah, ini seluruh iuran akan dikembalikan kepada peserta dalam bentuk tabungan, iuran plus hasil pengembangan. Hasil pengembangannya itu di atas rata-rata bunga deposito perbankan. Nah, Islamnya itu per bulan berapa dengan manfaat yang begitu besar? 16.800 per bulan. Kalau merokok kan satu bungkus satu hari ya. Ini kurang lebih kisaran 500 rupiah per hari. Jadi 16.800. Kalau di perusahaan ini menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk dilindungi, karyawannya dilindungi. Kalau secara mandiri, karena ini program pemerintah, makanya manfaatnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan iurannya. Karena program pemerintah. Coba Bapak Ibu cari untuk iuran 16.800. Ini bukan mengecilkan ya. Mungkin 16.800 berapa kali kita parkir? Mungkin sudah 5 kali kita parkir sudah dapat, gitu kan? Jadi ini 16.800, dan jika ingin mengikuti jaminan hari tua itu dan ditambah iurannya 20.000. Nah, 20.000 ini yang akan dikembalikan penuh ditambah dengan hasil pengembangan di atas rata-rata bunga deposito perbankan. Jadi ini iurannya kecil tapi hasil pengembangannya besar. Inilah program negara untuk melindungi Bapak Ibu, apalagi yang pekerja-pekerja informal. Kalau terjadi risiko rentan, baik itu kalau terjadi penghasilannya hilang, biaya pengobatannya susah, terus yang terutama pengganti penghasilan, ya. Ada pertanyaan sempat muncul Pak Lukman, Pak, kalau terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan kami hilang enggak? Iya kan? Pasti ada muncul tuh, bagaimana kesehatan kami? Tidak Bapak Ibu. Yang hilang itu kalau Bapak Ibu bekerja di perusahaan dan sudah menerima gaji di atas UMK, itu pasti otomatis menjadi tanggung jawab perusahaan. Tapi kalau pekerja informal selama belum sesuai kriteria, itu tetap akan masuk. Tidak ada hubungan antara kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan PBI atau BPJS Kesehatan, tidak ada.
Seperti itu Bapak Ibu. Yang ada hubungannya itu kalau Bapak Ibu di perusahaan, tapi bukan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu penjelasan kami singkat, biar kita ada diskusi ya Bapak Ibu ya, biar kira-kira ada yang belum dipahami. Minta surat rujukan dari puskesmas, langsung datang ke rumah sakit. Karena risiko kecelakaan kerja kan pertama dan tindakan pertama harus ke rumah sakit atau ke tempat klinik terdekat. Jangan cari rujukan. Nah, jadi di mana ada rumah sakit terdekat ke situ. Jangan lihat mahal murahnya. Pak, masuk aja Pak. Ada ya, misalkan kami di Jakarta Barat ada yang berobat di Siloam, ada yang berobat di rumah sakit Ciputra ya, Ciputra, ada rumah sakit Raha Kedoya. Jadi kami malah ini kami dari pengalaman ya. Rumah sakit tersebut yang saya sebutkan tadi malah mengajak kerjasama untuk sosialisasi ke perusahaan. Kalau ada kecelakaan kerja ke rumah sakit kami Pak, ada kecelakaan kerja ke rumah sakit kami Pak. Kenapa? Karena kami itu tanpa batas. Cluenya cuma satu, resiko akibat bekerja atau usaha. Itu aja Pak. Bentar. Ini agak menarik dan menyenangkan. Saya boleh diskusi sebelah asik ya. Ini kan kalau ke rumah sakit Rusman biasanya puskesmas 15.000 beres ya. Kalau tadi cerita rumah sakit Siloam itu berapa ratus? Ruas kata bahasanya, kaget. Biayanya ada batas. Kalau tadi di atlet itu di terapi ya. Fisioterapi berapa sekali terapi? 250 sampai 300 ribu ya. Jadi nggak ada batas. Tidak ada batas. Hanya Bapak Ibu jangan ke tempat alternatif.